Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sembari nunggu buka puasa, soalnya ini ngunggahnya tetep pas poso. Ini video saya ambil 1 hari sebelum puasa. Dan saat ini tanaman saya 40 HST. Karena sudah 2 hari kita tidak nyepre karena kesibukan kita sidak lahan di para petani, Mas Ucup ya? Petani yang membutuhkan kita, yang ada kendala. Akhirnya saat ini, hari ini sehari sebelum puasa, kita sebenarnya pengen meliburkan diri, tapi karena tanaman kita sudah 2 hari tidak dispray, akhirnya hari ini kita melakukan penyepraian dengan berbagai obat. Dan untuk para viewer Gusman Bojonegoro, perlu diingat kalau tanaman sudah 40 up itu harus hati-hati, harus teliti ya Mas Ucup ya. Karena akan muncul kendala-kendala baru. Makanya ini obat langsung akan dimix jadi satu dengan dosis dan ukuran nanti akan dijelaskan Mas Yusuf. Kita mulai dari sinepnya Mas Yusuf, peti angkat Mas Yusuf. Sinepnya 4 sendok makan. Sinep dikasih 4 sendok makan. 1, 2, 3, 4. Aduk dulu. Sinep kita kasih 4 sendok makan, yang biasanya 2 terus naik 3. Sekarang dikasih 4 sendok makan karena besok sudah mulai puasa, otomatis kita tidak akan nyepre. Jadi gue jogo-jogo libur. Terus kita kasih dakonil, ini klorotaronil 2 sendok makan. 2 sendok makan. Biasanya dakonil ini 1 sendok, sekarang dinaikkan 2 sendok. Dan biasanya saya mix dengan azoxystrobin untuk rollingan sinep mankosep. Tapi untuk kali ini dakonil kita masukkan, kata Mas Yusuf, sekalian karena kita mau libur. Yang ketiga, Beyond M dikasih berapa Mas Yusuf? 2 sendok makan. 2 sendok makan, yang biasanya berapa Mas Yusuf? 1 sendok. 1 sendok, sekarang kita kasih 2 sendok makan. Munjung, jangan tanggung-tanggung karena tanaman kita sudah 40 hari benar-benar butuh perawatan. Terlebih orang seperti saya, nyeprenya itu biasanya 3 hari baru nyepre sekali. Beda dengan orang yang mau tiap hari nyepre, Beyond M-nya cukup 1 sendok makan saja sudah cukup. Beyond M ini bagus untuk tanaman bawang merah yang sudah mulai 40 up. Apalagi di musim hujan. Ini Mas Ucup, Sinamek Abamectin 20 gram per liter. poconeh kleru nang moco. Sidamek Abamectin. Yang pertama Sinamek ya. Sidamek. Oh, Sidamek Abamectin untuk jaga-jaga karena banyak problem. Biasanya jika 40 hari ke atas itu ada serangan Grandong. jadi jaga-jaga. 3 sendok makan santai. 1, 2, 3. Ini kalau pakai ini, kalau masih vegetatif cukup 1 sendok makan saja. Tapi ini saya belum pakai, baru kali ini saya pakai. Saya kasih 3 sendok makan itu kurang lebih 25 sampai 30 gram. 30 mili kok gram. Ini kan cair. 25 sampai 30 mili. Remasol P ini karena 40 HST, ini Remasol kelebihan. Jadi setengah tutup. Mungkin sadi lu Mas Ucup. Jadi sak tutup ya cukup. Ora cukup, kita kasih sedikit saja untuk campuran biar pantes. Penutupan Remasol sudah 40 up, nanti kita tidak pakai Remasol. Kenapa kita tidak pakai Remasol? Karena golongan Remasol ini jika kita pakai sampai pasca panen, nanti kalau bawang merahnya dibawa pulang cenderung busuk umbi. Jadi lodoh. Oke. Untuk yang terakhir ini tambahannya, perlihatkan Mas Ucup. Nutrisi BM Zinc.
nutrisi BM Zinc atau ini mikro yang sangat dibutuhkan oleh semua tanaman dan sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman. berapa gram nih Mas? Didelok Mas. 25 gram jadi 2. Ini kemasan 25 gram, kita buat 2 tangki, tidak 1 tangki. Sedikit saya jelaskan, kalaupun ada yang bilang Gusman pakai BM Zinc tanamannya bagus, terus tanamannya sampean dikasih BM Zinc ada 1 tangki. Kalau ada 1 tangki masih mending Mas Ucup. 2 bungkus langsung dikasih 1 tangki, itu kurang bagus. Yang jelas apapun yang berlebihan itu kurang bagus. Ya Mas Ucup ya? Anggap saja 1 sendok. Ya pokok 1 sendok full Mas Ucup. Soalnya 25 gram kita bagi 2 tangki. Ya guys, ingat. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Seperti halnya pupuk, sembari Mas Ucup nyampur, sendoknya dijatuh-jatuhnya. Sedikit saya jelaskan. Untuk pemupukan ini saya jelaskan hanya ada di sini ini. Ini sekalian ilmu Mas Ucup sambil ngaduk-ngaduk biar didengarkan, karena generasi penerus Gusman Bojonegoro nanti tidak lain dan tidak bukan Mas Yusuf Wijayanto. Untuk pemupukan ini saya kasih contoh benih 1 kintal itu standarnya pupuknya 1 kintal. Kalau kita pupukkan 2 kali berarti sekali mupuk 50 kilo. Lebih baik kita buat 3 kali pemupukan, berarti kita bagi kurang lebih 33 kilo sekali pupuk. Dan akan lebih baik lagi 4 kali pemupukan, Kandungannya berbeda. Ya, berarti berapa Mas Ucup kalau 4 kali 100 kilo? 25 kilo. 25 kilo, mulai cerdas, jadi langsung nyaut antara otak kanan dan otak kiri. Karena pada hakikatnya jika kita ngupuk langsung 50 kilo, tanaman yang kita kasih makan banyak belum tentu langsung diserap semua. Terlebih apapun pupuknya itu ada beberapa persennya itu akan menguap. Jadi kalau kita mupuk 25 kilo, 25 kilo, 25 kilo itu akan lebih bagus. Kita rubah polanya, untuk yang biasa mupuk cukup 2 kali, coba rubah polanya pupuk 4 kali dengan berat pupuk yang sama. Dengan berat pupuk yang sama, cuma polanya berbeda. Untuk ukurannya, cara berpikir untuk ukurannya gimana? Yang pertama, pupuk susulan pertama itu otomatis nitrogennya yang tinggi. Jadi 100 kilo itu katakan hitung saja N-nya 33, P-nya 33, K-nya 33. Jika pertama kita menggunakan N-nya itu banyak, maka nanti untuk kedua N-nya sedikit, P-nya yang banyak. Untuk yang ketiga, pupuk susulan ketiga, nanti N-nya sedikit, P-nya sedikit, K-nya yang banyak. Untuk susulan keempat, K ditinggikan, N dikecilkan. Jadi bisa diatur sendiri polanya. Terlebih bagi yang suka pupuk tunggal itu akan lebih gampang. Karena pupuk tunggal ngitungnya kan gampang Mas Ucup. Beda dengan pupuk majemuk. Kalau pupuk majemuk sedikit agak susah, karena pupuk majemuk sudah diracik dari pabrik, pupuk seimbang. Jadi seperti NPK 16 16 16 kan tidak bisa dirubah. Kalau seandainya menggunakan pupuk majemuk jenis NPK 16 16 atau NPK 15 15 atau yang lainnya, itu tinggal nambahi kira-kira yang dibutuhkan tanaman itu apa. Jika batangnya kurang besar, NPK yang 16 16 yang majemuk tadi bisa ditambah fosfat, bisa menggunakan Vertipos, bisa menggunakan Belarosia, bisa menggunakan SP2636 dan yang lainnya. Jika kurang nitrogen bisa ditambahi Z-Up, Urea atau yang lainnya. Kalau kurang kalium bisa ditambahi ZK, Kamas, KCL dan yang lainnya. Ya Mas Ucup ya. Ini penjelasan menurut saya sudah gamblang. Gamblang belum Mas Ucup? Gamblang, wis jelas. Wis jelas. Jelas kok. Itu cara mupuk, karena pemupukan itu bukan karena keinginan kita, tapi keinginan tanaman. Ingat, harus teliti keinginan tanaman, bukan karena keinginan kita. Kalau kita bawa pupuk NPK 16 ke sawah, ternyata ini contoh Mas Ucup ya, ternyata tanaman itu sudah subur banget,
Jangan dipupukkan dulu. Tambah fosfat dan kalium. Bagus, tambah fosfat dan kalium baru dibuang, baru disebar. Seperti itu. Jadi ini sudah di mix semua. Sudah. Alhamdulillah ini sudah selesai di mix semua. Nanti yang meragakan Mas Ucup dan saya juga lah sedikit-sedikit. Ya, karena kita harus bersatu dan doakan para viewer Gusman Bojonegoro. Nanti duduk dulu Mas Ucup. Habis ini kita akan berbagi lewat channel Gusman Bojonegoro Official. Kita akan berbagi sembako dan sedikit uang di sekeliling kita dulu. Ya, sekitar rumah dulu. Sekitar rumah dulu, nanti kita juga akan berbagi ke kota-kota lain. Insya Allah doakan niat baik ini bisa terwujud dan bisa tercapai. Karena sudah ada lumayan donatur yang menghubungi Gusman Bojonegoro yang mau ikut berbagi. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Selamat menunggu berbuka puasa. Ya piye? Mun ini ngono, aku mbok seneni neh. Selamat menunggu berbuka puasa. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan masuk bulan Ramadan ini, saya Mas Gusman dan Yusuf Wijayanto. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.